Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mams dan teman-teman semuanya. Pagi ini saya mau coba lihat peralatan tukang yang belakangan ini selalu ada di rumah, yang selalu dikerjakan untuk proses pembangunan rumah bagian belakang. Tapi kebanyakan saya nggak tahu namanya apa. Kita coba intip-intip aja ya. Ini di dalam box ini ada linggis, ada gergaji, ada paku, ada apa lagi itu namanya. Nah, di dalam karung ini ada gergaji, ada pahat, ada palu, macam-macam. Gak semuanya yang saya tahu namanya. Hafal bentuknya tapi nggak tahu namanya ya, Mams. Nah, di bagian situ biasanya saya sediakan untuk minum tukang, ada gula, kopi, teh. Nah, ini gerobak yang dipakai untuk angkut coran semen. Nah, kalau yang ini kayu yang sekarang mau dipakai untuk pasangan atap. Udah dimulai kemarin sih, tapi bagaimana proses kerjanya ya saya nggak tahu. Kita lihat nanti gimananya. Nah, itu. Di bagian sini juga ada pipa paralon. Pipa paralon ini masih belum selesai terpasang semua. Ini untuk saluran dari septic tanknya dan ke saluran pembuangan air ke got luar. Nah, ini untuk saluran ke septic tank. Jadi yang dari kamar mandi nanti lewatnya ke sini. Nah, yang di bagian satu lagi ini dari laundry, dari sink tempat cuci piring. Nah, lewatnya ke sini nih. Dia langsung ke got depan. Nah, di bagian sinilah aktivitas sehari-hari tukang. Itu dibikin kotak kecil, biasanya itu tempat radio untuk hiburan Pak tukangnya. Kalau mungkin jenuh ya atau capek, ya ada hiburan. Ini ada tangga kayu, ada tangga besi untuk menjangkau pekerjaan yang tinggi-tinggi. Disinilah aktivitas Pak tukangnya sehari-hari dan banyak peralatan yang ditinggalkan di sini untuk memudahkan aktivitas mereka ya. Ini konsen pintu yang mau dipasang di pintu samping. Nah, ini juga ada nih caping. Beginilah penampakannya, teman-teman. Selanjutnya saya nyetrika ya, Mams. Mumpung gak ada kegiatan. Ini pakaian yang udah dicuci beberapa hari kemarin. Tadi udah sempat nyuci dan pakaian itu masih dijemur di luar. Itu untuk setrikaan tahap berikutnya. Biasanya saya mendahulukan nyetrikanya pakaian yang biasa dipakai untuk keluar rumah dulu. Entah itu pakaian kerja, pakaian ke kantor, pakaian sekolahnya anak-anak, terus juga kemeja-kemeja yang ribet-ribet duluan gitu. Nah, baru nanti belakangan pakaian yang biasa dipakai untuk main anak-anak dan juga pakaian harian gitu. Karena biasanya nyetrika itu awal-awalnya kalau nggak didahulukan yang ribet-ribet yang berat itu biasanya kita gampang capek. Jadi akhirnya yang berat-berat itu jadi males ngerjainnya gitu. Jadi kalau urusan kaos-kaos ya ntar belakangan gitu. Biasanya sih, tapi nggak selalu gitu. Melihat kain yang tinggal aja sih, melihat kain yang mana gitu. Entah kadang-kadang apa yang diambil sama tangan ya itu aja yang disetrika ya. Nah, begini Mams. Mungkin cara nyetrika itu mungkin beda-beda ya gitu. Saya nggak tahu gimana bunda-bunda di luar sana cara nyetrikanya. Cuma tujuannya pasti sama. Tujuannya nyetrika ya pasti untuk mematikan kuman, merapikan pakaian gitu.
Nah, jadi walaupun dengan cara dan teknis yang berbeda, pasti tujuannya sama ya, Mams. Nah, beginilah cara saya nyetrika. Nah, saya biasanya kurang suka pakaian-pakaian untuk aktivitas ke kantor itu kalau dilipat gitu. Saya biasanya lebih suka digantung. Jadi nggak ada lagi bekas lipatan-lipatan gitu, Mams. Begitu juga dengan pakaian sekolah anak-anak dan kemeja ataupun celana yang berbahan katun-katun gitu. Tapi selama yang lain-lain itu nggak gampang kusut, ya biasanya saya lipat gitu. Nah, selesai. Ini setrikaan saya pagi ini. Lumayan banyaknya sama pakaian anak-anak, karena emang pakaian mereka yang paling banyak dicuci, paling banyak sering kotor. Itu anak-anak lagi main. Saya gantung di situ aja untuk sementara, biar jangkauannya gampang pas lagi nyetrika. Kita mau lihat Pak tukangnya ngerjain apa ya di belakang. Itu udah mulai proses untuk pemasangan kayu. Kalau di sini namanya kudo-kudo. Apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu, kurang ngerti. Nah, ini prosesnya Pak tukangnya, bagian spesialis atap udah mulai merangkai-rangkai kayu untuk pemasangan atap. Nah, beginilah penampakan ketika hari-hariannya Pak tukang mengerjakan pekerjaan bagian belakang ini. Ini bagian pengerjaan dinding. Udah mulai itu di plester halus, plester ya namanya ya, kurang ngerti. Dalam planningnya pengerjaan atap ini ada diperkirakan sekitar 15-20 hari. Teknis pemasangannya menurut informasi dari Pak tukangnya itu dibuka sebagian yang lama karena kita mau menyambung atapnya itu supaya bagian yang belakangannya itu, yang bagian yang baru ini, dia kan ngikut ke bagian yang depan, jadi supaya nggak terlalu rendah gitu atapnya. Itu juga nanti pengaruhnya ke plafon dan loteng gitu, karena bagian dasar rumah ini kan bagiannya tinggi, jadi kalau bisa bagian belakangnya itu juga tinggi gitu. Jadi nanti terpasang dulu atap yang baru, nanti yang bagian bawahnya yang lama baru dibongkar supaya nggak terjadi terbuka gitu. Jadi kalau misalnya terbuka pas hujan kan pasti kasak kusuk kita jadinya ya teman-teman. Kita nggak tahu caranya gimana sama Pak tukang, kita serahkan aja gimana prosesnya gitu, kita ngikut aja. Ini bagian dalam gudang udah mulai dicor juga lantainya.
Ini bagian laundry. Ini kalau dilihat dari jendela luar kamarnya Iji. Saya baru nyimak proses pertukangan ini, proses pembangunan rumah ini, baru yang ini ya teman-teman. Karena dulu waktu beli rumah yang ini, yang depan, nah itu saya nggak ngikutin proses mulai dari penggalian fondasi, pembangunan, pasang dinding, pasang bata, itu saya nggak ngikutin sama sekali karena waktu itu kita udah nyerahin habis sama developernya. Jadi rasanya yang sekarang ini kayak saya baru tahu prosesnya step by stepnya itu seperti apa, dan ternyata ya seperti ini gitu. Sampai di sini dulu video hari ini ya Mams. Lain waktu kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih ya udah menonton dan semoga menjadi inspirasi dan berbagi hal-hal baik dan positif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.